Seperti apa sih dampak tanaman kelapa sawit yang di masa TBM dulu hanya diberikan urea? Kita simak pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, jadi seperti inilah yang dimaksud, dan ini adalah lagi-lagi kesalahpahaman para petani kelapa sawit dalam memupuk tanamannya ya. Jadi ini adalah tanaman kelapa sawit yang di dekat dengan rumah saya. Jadi kebetulan ini sudah memasuki masa TM1, di mana ini sudah dilakukan pemanenan perdana ya. Tetapi kita akan melihat apa saja gejala tanaman kelapa sawit yang pada masa TBM dulu hanya diberikan urea saja. Nah, ini kita bisa melihat di sini daun-daun kelapa sawitnya dia memendek ini ya pelepahnya, kemudian di atas sana terjadi white stripe ya, di mana ada garis-garis putih memanjang di sepanjang helaian daun kelapa sawit. Kemudian yang ketiga ini sudah mulai muncul orange spot ya, di mana tanaman kelapa sawit ini juga mengalami defisiensi kalium ya, ataupun kekurangan unsur KCl. Nah, jadi para petani kelapa sawit semuanya, ketika kita memupuk tanaman kelapa sawit, baik itu pada masa TBM, artinya tanaman kelapa sawit itu belum memasuki fase tanaman menghasilkan, kita juga harus memberikan pupuk secara lengkap ya. Jadi artinya seluruh nutrisi kelapa sawit yang dibutuhkan itu harus kita penuhi. Jangan sampai hanya kita berikan salah satu jenis saja ya. Nah, seperti contohnya ini ya, tanaman kelapa sawit ini yang dikelola oleh petani mandiri, ini salah paham ya. Artinya mereka beranggapan bahwa tanaman kelapa sawit yang masih kecil itu belum memerlukan unsur hara yang lengkap. Artinya cukup diberikan urea saja supaya daunnya menghijau ya. Jadi itu pemahaman mereka. Nah, apa yang terjadi setelah tanaman kelapa sawit itu memasuki masa TM, dilakukan panen perdana? Kalau tidak percaya, maka dia akan mengalami gejala yang seperti ini. Dimana yang pertama, yang pastinya tanaman kelapa sawit ini itu kita melihat di sini batangnya mengecil karena memang tidak pernah diberikan pupuk fosfatnya. Kemudian yang kedua, ini pelepahnya memendek, kemudian terjadi gejala defisiensi boron. Nah, ini jelas saja karena dia kekurangan unsur boron yang terkandung pada pupuk borat. Kemudian yang ketiga, jelas di sini muncul gejala orange spotting, di mana di sini terdapat bintik-bintik kuning ya, yang menandakan bahwa tanaman kelapa sawit ini kekurangan unsur hara kalium. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya ya. Ini hampir rata-rata di sini ya, tanaman kelapa sawit ini mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita pahami bersama, ayo kita rawat dengan penuh perhatian. Artinya kita pelajari bagaimana cara pemupukan tanaman kelapa sawit supaya tidak terjadi hal yang demikian ya. Karena kalau sudah seperti ini harusnya yang TM1 itu sudah menghasilkan buah yang maksimal, tetapi kalau dengan kondisi yang demikian, ini saya yakin hasil yang didapatkan dari buah kelapa sawitnya juga tidak akan memuaskan. Kita melihat di sini seperti apa buahnya ya. Nah, tengok di sini ya. Nah, seperti ini ya, batangnya kecil-kecil, kemudian ya seperti inilah. Ini namanya petani yang belum paham nih ya. Nah, kita melihat lagi pada pokok tanaman sawit yang lain. Oke. Ini sebetulnya lahannya bagus ini ya. Ini lahan bekas karet dulu, kemudian ditumbangnya, kemudian diganti dengan tanaman kelapa sawit. Nah, kita melihat di sini seperti apa buah-buahnya ya. Kita buktikan.
ini ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini bagaimana solusinya ya? Yang pertama kita harus memberikan unsur hara yang lengkap ini ya. Mulai dari boronnya, kemudian KCl-nya, TSP-nya, pokoknya harus lengkap semuanya. Karena kalau tidak ini akan semakin gawat ya. Kita melihat di situ, oh, itu sudah terjadi white stripe, di mana di sini terjadi gejala ketidakseimbangan antara unsur nitrogen dengan kaliumnya, karena wajar dari kecil dulu hanya diberikan pupuk urea tanpa diimbangi dengan pupuk KCl. Nah, tuh lihat ya, itu orange spotting, itu white stripe, kemudian disusul dengan orange spotting seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, supaya dalam mengelola tanaman kelapa sawit itu kita harus paham-paham betul supaya tidak rugi di kemudian hari. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.